Halo Pak Danang. Halo Pak Aris, apa kabar? Wah, alhamdulillah Pak, istimewa sekali. Bagaimana Pak Danang? Ya, ini ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Aris mengenai kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama coach saya. Oh, gitu ya Pak. Aris, saya mau sharing tentang coaching yang akan saya laksanakan dengan teman saya. Apa yang bisa saya lakukan ini Pak untuk memulai coaching ini? Oke, baik Pak. Tentu saja kita ngobrol-ngobrol ringan dulu gitu. Iya, Santai saja ya Pak. santai. Oke. Apakah Anda sudah menyiapkan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Anda lakukan Pak? Iya, Pak Aris. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian sesuai dengan keterampilan coaching yang ada. Saat ini coaching itu diterapkan dengan teknik alur tirta. Jadi saya menggunakan alur tirta itu untuk membuat rubrik penilaian. Apakah rubrik penilaiannya itu sudah cukup? Apa perlu nanti saya tambahkan lagi Pak? Untuk penilaian secara alur mungkin cukup Pak. Tapi saya masih bingung untuk penilaian yang bagian melihat kesiapan dari coachingnya. Apa ya Pak? Mungkin bisa ditambahkan. Apa dari rasa percaya diri saya atau apa gitu Pak misalkan? Ya, nanti kita bahas bersama-sama lagi ya. Iya Pak Aris. Kemudian kompetensi inti coaching apa yang ingin Anda kembangkan dari percakapan tersebut Bapak? Kompetensi coaching yang ingin saya miliki adalah kehadiran teman-teman gitu, Pak. Karena dalam coaching itu coach sangat penting sekali harus berhadir penuh di dalam kehadirannya untuk berkonsultasi atau sharing bersama coach. Selain itu saya juga ingin meningkatkan keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot supaya nanti coachingnya bisa menemukan solusi-solusi gitu dalam permasalahannya. Kalau pertanyaannya ringan mungkin nanti biasa saja bagi coachingnya, malah bingung nanti. Bagus Pak, berarti menemukan jawaban dari dalam diri sendiri gitu ya? Iya Pak. Luar biasa sekali Pak. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan itu seperti apa Pak? Indikator yang saya ingin kembangkan itu indikator untuk ketercapaiannya si coach itu. Ini karena tujuannya adalah coach, berarti indikatornya menuju ke coachnya ya Pak ya. Indikatornya satu, coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, coach dapat menggali ide baru. Jadi karena permasalahan itu muncul mampet atau berhenti idenya. Jadi saya ingin coach nanti bisa berpikir, bisa mengolah diri sehingga menemukan ide baru. Kemudian yang ketiga, ini coach dapat perasaannya menjadi lega setelah melakukan coaching gitu. Karena apa? Percuma kalau coachingnya dilakukan nanti kalau perasaannya tidak lega selesai seterusnya. Seperti itu Pak indikator saya untuk melaksanakan kegiatan coaching ini terhadap teman saya. Bagus Pak. Ya, ini silahkan Bapak untuk melakukan coaching ya. Semoga nanti yang diharapkan indikator dan kompetensinya bisa tercapai Pak. Iya. Terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Selamat. Waalaikumsalam Pak Danang. Apa kabar nih Pak Selamat? Alhamdulillah. Ini sedikit nih. Iya, saya lihat raut wajahnya ada sedikit masalah gitu. Tidak ceria seperti biasanya gitu. Ada apa Pak Selamat? Saya ingin bercerita sedikit ya tentang apa yang saya rasakan sekarang. Saya melihat ada beberapa permasalahan dari pembelajaran yang saya lakukan. Pak Selamat, tadi Pak Selamat menyampaikan kalau ada beberapa permasalahan Pak ya. Apa ya tujuan Pak Selamat dari obrolan yang akan kita laksanakan juga? Saya menginginkan obrolan yang dapat saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak Danang. Permasalahan apa yang sebenarnya yang sedang dialami oleh Pak Selamat? Permasalahan dalam pembelajaran yang sedang terjadi itu siswa saya itu motivasi
motivasi belajarnya semakin menurun. Terlihat dari antusias siswa dalam menerima pembelajaran itu kurang. Dan jadi saya bisa menyimpulkan bahwa motivasi belajar siswa itu semakin menurun. Motivasi siswa semakin menurun itu membuat Pak Slamet menjadi risau ya, misalnya harus ada beberapa identifikasi yang harus Bapak lakukan. Menurut Bapak apa Pak Slamet yang diidentifikasi dari permasalahan ini? Benar ya. Kalau saya ingat-ingat, mungkin karena pembelajaran saya yang monoton ya Pak, jadi terlihat membosankan karena saya sering menggunakan metode ceramah saja Pak, sehingga siswa saya itu ketika menerima pembelajaran ada yang bermain sendiri, kemudian ada yang mengobrol, bahkan ada yang tiduran. Kemudian selain itu juga ketika saya menyuruh mengumpulkan tugas itu hanya 55% yang mengumpulkan tugas. Begitu Pak. Lalu untuk membuat kembali semangat itu Pak Slamet bisa melakukan apa untuk proses pembelajaran itu Pak? Misalnya apa ya? Untuk menarik motivasi belajar dalam pembelajaran mungkin menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan kali ya Pak, atau juga kita harus mempersiapkan misalnya kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, juga cara belajar siswa mungkin Pak. Mungkin pelajaran yang menyenangkan, kemudian cara kesiapan belajar siswa, dan juga media mungkin perlu Pak ya, media mungkin perlu juga untuk melakukan itu, untuk menyiapkan itu. Pak Slamet butuh bantuan siapa untuk melakukan kegiatan itu? Butuh dukungan yang bagaimana? Untuk melakukan semua itu, yang pertama adalah tentunya dari diri saya sendiri ya, untuk bisa merubah pembelajaran tersebut. Kemudian mungkin saya juga butuh kolaborasi dengan rekan guru juga untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Dan saya ingat Pak, saya itu pernah pelatihan membuat media pembelajaran ya, seperti pembelajaran, kemudian selain itu juga saya juga membaca jurnal-jurnal dari waktu saya kuliah juga Pak, tentang bagaimana memotivasi belajar siswa. Luar biasa ya Pak Slamet ya, dan Pak Slamet memiliki kompetensi untuk membuat media sehingga bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Oh iya Pak Slamet, dalam skala ini Pak Slamet itu sekarang dari yang skala 1 sampai 10 berada di skala berapa Pak? Misalnya dalam kompetensi coaching. Kalau tadi sebelumnya itu pada waktu saya mendapatkan permasalahan tadi, sebelum saya identifikasi itu mungkin pada level 5 Pak. Kemudian setelah tadi diingatkan kembali ada beberapa ide saya tadi, kemungkinan saya yakin bisa di 8 sampai 10 Pak. Kan sampai 10 loh. Ya, 8 sampai 10 ya Pak ya. Ini ya Pak. Lalu dalam mencapai angka 5 sampai 9 atau 10 itu hambatan apa sih yang Bapak alami sebenarnya? Mungkin hambatannya adalah yang pertama dari diri saya sendiri ya, untuk merubah mindset saya ya Pak, yang menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif, dan menjadi idola bagi siswa. Kemudian hambatan yang saya alami lagi kemungkinan dari kreativitas saya Pak ya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru. Itu berarti sangat luar biasa Pak. Bapak Slamet membuka diri, kemudian untuk berkolaborasi dengan rekan guru atau rekan sejawat yang
sekarang setelah mendapatkan hal seperti itu di dalam diri Pak Slamet itu apa komitmennya untuk menjaga itu? Komitmen ke depan Pak maksudnya gitu. Oh iya. Komitmen saya itu yang pertama itu saya tentunya dengan diri saya sendiri saya ingin menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif dan lebih menyenangkan lagi bagi murid. Kemudian saya ingin berkomitmen juga dengan murid dan rekan guru saya juga ya untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sangat luar biasa Pak Slamet. Idenya untuk nanti supaya pembelajarannya tidak monoton lagi, supaya anak motivasinya, semangat belajarnya ada lagi di kelas gitu. Bagaimana ini yang terakhir Pak ya? Apa perasaan Pak selama setelah melaksanakan coaching ini? Saya sekarang lebih pulang daripada yang pertama kali tadi. Sebelumnya memang belum ada ide-ide apa ya yang dapat memotivasi belajar siswa saya, tapi sekarang alhamdulillah saya lebih pulang sudah menemukan beberapa solusi yang nanti bisa saya laksanakan. Gitu ya Pak, selamat ya. Terima kasih Pak atas bantuan sharingnya sehingga bisa menemukan solusinya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Danang. Alhamdulillah sudah coaching ya. Kemudian Pak Danang, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching Pak? Saya ketika coaching berusaha untuk hadir penuh bersama coach saya mendengarkan baik coach saya juga menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh coach saya sehingga coach saya sendiri dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang sudah dialami seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak ya. Oh, selanjutnya hasil pengamatan saya dari coaching Pak Danang dengan coaching ada beberapa catatan, yakni pengembangan pertanyaan berbobot sudah baik, ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yaitu dengan kalimat menurut Bapak apa yang harus diidentifikasi dalam permasalahan. Kemudian sudah memantik coach Pak untuk berpikir, saya temukan di pertanyaan untuk menyiapkan program Pak Slamet butuh bantuan siapa saja Pak. Selanjutnya Pak ya, kompetensi apa yang ingin Pak Danang kembangkan lebih lanjut setelah melakukan coaching hari ini Bapak? Kompetensi yang saya ingin tingkatkan kembangkan sebenarnya hampir semua ingin saya tingkatkan, karena setiap kita menjalani coaching sebagai coach kita menghadapi beberapa coach yang berbeda-beda permasalahan dan karakter, sehingga setiap kali kita melakukan coaching coach harus mau meningkatkan kemampuannya semua, keterampilannya termasuk keterampilan buat pertanyaan yang terbobot seperti itu, kemudian kehadiran penuh, kemudian pendengar yang baik itu harus terus ditingkatkan lagi terus. Meskipun pada levelnya kita masih angka tinggi, misal 8 atau 9, kita harus berusaha terus ke 10 gitu. Meskipun 10 ya harus ditingkatkan atau dipertahankan di sini. Jadi saya ingin meningkatkan semuanya terus ketika saya melaksanakan. Luar biasa sekali ya Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankan coaching yang bermakna lagi, yang baik lagi ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bapak. Hari ini sebelum Anda melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal ya yang harus kita diskusikan. Pertama, apakah Anda sudah menyiapkan dokumen penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan? Iya Bapak, saya membuat rubrik penilaian coaching sesuai dengan alur Tirta Pak. Tapi masih ada beberapa yang perlu saya diskusikan dengan Bapak. Apakah rubrik penilaian saya ini sudah sesuai
atau ada beberapa yang perlu ditambahkan lagi Bapak? Oke ya, jadi nanti kita lihat dulu review yang Anda sampaikan, nanti kita bisa diskusikan kembali. Kemudian kompetensi inti coaching apa yang ingin Pak Aris kembangkan dari percakapan tersebut? Yang ingin saya kembangkan dari percakapan coaching nanti, yang pertama kompetensi kehadiran penuh Pak. Dengan saya benar-benar hadir, benar-benar ada konsentrasi penuh dengan coach saya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Saya akan mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan dengan sepenuh hati tentang apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan selanjutnya dengan pertanyaan tersebut Pak, itu memicu coach untuk berpikir. Itu Bapak. Ya, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya Pak Aris, kompetensi coaching mana yang ingin diobservasi secara spesifik lagi? Menurut saya akan mengobservasi secara spesifik tentang pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Aris lakukan? Untuk kompetensi indikator yang ingin saya capai, yang pertama, Puji dapat menemukan solusi sendiri Pak. Yang kedua, Puji dapat menggali ide-ide baru dari pemikirannya sendiri. Yang ketiga, Puji mendapat perasaan lega, bahagia, plong setelah melakukan coaching. Itu Bapak. Oke, sudah saya catat ya semuanya. Semoga nanti coaching yang dilakukan Bapak Aris bersama Puji berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Halo Pak Dana. Halo Pak Aris. Apa kabar nih? Sebenarnya agak sedikit kurang baik nih Pak. Oh iya, terlihat agak sedikit galau ya Pak. Iya. Emangnya ada apa ini ya Pak? Ini Pak, saya itu menghubungi Pak Aris karena ada yang ingin saya sampaikan Pak. Karena saya di pekerjaan saya itu ada beberapa masalah yang membuat saya itu semakin kesini semakin kurang semangat dalam bekerja nih Pak. Kok bisa kurang semangat ya Pak? Apa yang membuat Bapak kurang bersemangat Pak untuk dalam menjalani semua itu Pak? Gini Pak Aris, saya itu kan termasuk orang yang baru di tempat saya bekerja. Tetapi saya itu terlalu diberi banyak pekerjaan yang sebenarnya saya sendiri perlu belajar untuk pekerjaan itu Pak. Sedangkan tugas utama saya kan mengajar Pak, mengajar dan mendidik untuk pembelajaran kelas. Tapi ada tugas tambahan yang menurut saya itu mengganggu konsentrasi saya dan fokus saya ketika mengajar. Itu ya Pak. Kemudian rencana apa yang ingin Anda lakukan untuk kemudian membuat Bapak menjadi lebih semangat kembali Pak? Ini Pak Aris, saya itu ingin membuat semacam rencana kegiatan. Yang rencana kegiatan ini untuk saya sendiri. Mungkin seperti draft activity buat saya sendiri. Nanti ketika saya mengajar harus tepat waktu, ketika saya mengerjakan tugas tambahan saya juga tepat waktu, tetapi dengan waktu yang berbeda gitu, tidak bersamaan dan juga lebih teratur gitu, supaya tidak bertimpang tindih atau bersamaan ketika melakukan satu waktu dalam beberapa kegiatan bersamaan gitu, sehingga kalau seperti itu mungkin akan membuat saya lebih semangat lagi gitu, memunculkan motivasi saya lagi. Kira-kira kapan Anda untuk memulai rencana tersebut Bapak? Mungkin setelah sharing ini, setelah sharing dengan Pak Aris mungkin bisa saya akan lakukan, atau mungkin 1 minggu, 2 atau 3 hari setelah hari ini, karena mungkin perlu waktu ya Pak ya untuk memilih atau memilah-milah aktivitas saya gitu Pak. Berarti nanti langsung dieksekusi gitu ya Pak? Iya Pak. Wah, biasa sekali.
dari identifikasi yang Bapak lakukan, apa hambatan atau tantangan dalam merencanakan apa yang ingin Anda lakukan tadi, Pak? Untuk tantangan atau hambatannya, kalau untuk hambatan sama tantangannya itu justru di diri saya sendiri. Kadang kalau saya punya pekerjaan banyak itu tidak bisa disentuh orang gitu Pak, maksudnya tidak bisa diajak bercanda atau diajak omong orang gitu. Pengennya hanya fokus pada pekerjaan itu dan dikerjakan sendiri seperti itu Pak. Makanya tantangannya adalah di diri saya sendiri. Padahal pekerjaan saya itu kalau dikomunikasikan atau dikolaborasikan dengan beberapa teman yang bisa menjadi partner, bisa diselesaikan dengan baik tepat waktu gitu Pak. Mungkin karena saya Jadi nanti perlu partner yang luar biasa ya Pak. iya Kemudian bagaimana cara memecahkan masalah atau mengatasi hambatan tersebut Bapak? Apa yang Bapak lakukan? yang pertama saya memilah apa itu namanya pekerjaan saya antara mengajar dan juga tambahan dan menggunakan draft activity saya sehingga lebih tepat waktu seperti itu. Kemudian yang kedua saya mungkin bisa kolaborasi, bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang bekerja dengan saya lebih terbuka lagi seperti itu. Sekali Pak, luar biasa. Dalam gambaran perencanaan atau solusi tersebut, target apa yang ingin dicapai jika dalam rentang skala 1 atau 10 itu kira-kira nanti dianggap berapa Pak? Mungkin angka 8 karena kalau 10 masih perlu pengalaman saya. Kalau 9-10 itu masih perlu pengalaman karena tadi saya pilih kategorinya saya itu orang baru yang perlu banyak belajar. Nah jadinya saya ingin mencapai angka 8. Kalau sudah angka 8 menurut saya itu sudah aman semua maksimal gitu, nyaman gitu. Semoga bisa maksimal ya Pak. Iya gitu. Kira-kira nanti Bapak membutuhkan waktu berapa lama untuk merencanakan semua itu Pak? Mungkin sekitar 1-2 minggu bisa. Sekitar waktu bisa. Gitu ya Pak. Semoga bisa tercapai itu ya Pak ya. Ya. Dalam waktu 2 minggu, siapa saja yang menjaga komitmen untuk mewujudkan rencana Bapak tersebut? Untuk waktu 2 minggu itu yang akan menjaga komitmen tentang rencana saya itu seperti yang saya bilang tadi, kalau saya akan membuat draft activity itu berarti dengan diri saya sendiri saya harus meluangkan waktu dan berpikir untuk membuat draft activity sehingga pekerjaan saya tidak menumpuk dan juga tidak bertimpang tindih bersamaan ketika satu waktu gitu. Kemudian yang kedua saya akan membuat kolaborasi dengan teman sejawat saya, mengomunikasikannya, kemudian mengatur sehingga ada pembagian tugas gitu Pak. Kalau ada pembagian tugas kan nanti otomatis saya tidak akan kebanyakan pekerjaan yang berlebih sehingga saya tidak saya akan fokus lagi atau bersemangat. Ya, luar biasa sekali ya Bapak. Memang kolaborasi itu sangat diperlukan dalam segala hal untuk mencapai keberhasilan. Kemudian saya ingin menanyakan perasaan Bapak nih, bagaimana setelah kegiatan coaching ini ya Pak, misalnya diterapkan pada angka 1-10, kira-kira ada di angka berapa Pak? Sebelumnya karena saya itu tadi bilang di angka 8, sekarang saya ingin mencapai di angka 9 atau 10 gitu Pak ya. Ini maksimal 10 Pak, saya mau maksimal 10. Karena apa? Kalau pekerjaan itu harus dilaksanakan secara totalitas gitu. 10 itu hanya skala tapi bukan nilai gitu. Karena kalau nilai itu 10 terlalu bagus, tapi kalau skala nggak apa-apa ya. Misalkan berarti nanti pekerjaan saya harus maksimal hasilnya. Jadi perasaan saya setelah melakukan coaching ini lega karena bisa menemukan solusi atas permasalahan saya lah. Iya, luar biasa sekali ya Bapak. Ya, Semoga nanti tugas utama panjenengan bisa berjalan dengan lancar dan tugas-tugas tambahan itu berdampingan dan mencapai hasil yang maksimal Bapak. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lagi ya Pak. Iya Pak.
saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Aris sudah ada waktu untuk mendengarkan cuitan saya tentang permasalahan yang saya alami. Iya Bapak, sama-sama. Ya, itu juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana Pak Aris proses coachingnya hari ini? Alhamdulillah Pak, seru sekali Pak. Nah, seru ya ngobrolnya ya. Iya Pak. Ada beberapa yang saya tanyakan nih. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Oh, yang saya lakukan pada saat coaching Pak, ini yang pertama saya hadir sepenuhnya Pak. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu memberi pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga uji saya bisa menemukan ide-ide segar dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari dalam dirinya sendiri. Oke ya. Jadi hasil pengamatan saya dari coaching Anda ya dengan coaching ada beberapa catatan, yakni pengembangan pertanyaan berbobot yang sudah Anda lakukan tadi sudah tampak ya, dengan Anda menggali coachingnya untuk dapat mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang ia hadapi. Kemudian Anda juga sudah memberikan memantik coaching untuk berpikir. Itu terlihat ketika si coachingnya tadi mendapatkan rencana-rencana yang dia akan lakukan. Selanjutnya kompetensi apa yang akan Anda kembangkan lebih lanjut setelah Anda melakukan coaching ini? Iya Bapak, terima kasih. Saya ingin mengembangkan semua kompetensi Pak, di mana saya ingin hadir secara penuh, lebih hadir lagi secara penuh. Yang selanjutnya saya ingin lebih mendengarkan lagi lebih dalam coaching saya. Yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Saya akan mengungkapkan atau memberi pertanyaan yang berbobot, yang menggali supaya coaching nanti bisa menemukan ide-ide baru dan solusi dari dalam dirinya sendiri. Luar biasa ya, semoga untuk coaching-coaching berikutnya diberi kelancaran kesuksesan ya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Sekiranya waktunya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Selamat? Alhamdulillah baik Pak Danang. Ya, Pak Selamat, ada apa nih untuk menjumpai saya? Kali ini saya ingin melakukan coaching Pak dengan coach saya. Oh gitu. Untuk melakukan coaching, apakah Pak Selamat sudah menyiapkan diri untuk melakukan coaching ini? Sudah siap Pak? Siap ya. Oke Pak Selamat, yang pertama untuk melaksanakan coaching ini Pak Selamat harus menyediakan rubrik penilaian. Apa Pak Selamat sudah melakukannya, membuatnya? Sudah Pak, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian berdasarkan alur cerita Pak. Oh iya, bagus sekali dengan alur cerita ya, supaya semuanya terarah ya Pak ya. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, apakah sudah disusun? Apakah semuanya sudah tepat atau perlu untuk ditambahi? Ada beberapa yang perlu saya diskusikan dengan Bapak nanti ya, karena ada beberapa rubrik yang belum saya pahami. Nanti jadi kita menjawabnya Bapak. Iya, untuk rubrik yang perlu ditambahi, kita bisa nanti tambahi ketika pelaksanaan. Mungkin ada yang ditemui beberapa hal ya, bisa nanti kita tambahi lagi di rubriknya Pak. Ya Bapak. Oh iya Pak Selamat, dalam melaksanakan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Selamat tingkatkan dalam percakapan coaching? Ya Pak, dalam obrolan kita kali ini, kompetensi yang saya katakan yang pertama adalah hadir penuh atau presence. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coach saya Pak. Oh iya, bagus sekali Pak. Itu memang harus ditinggalkan gitu Pak ya. Terus kompetensi coaching apa yang ingin diobservasi oleh Pak Selamat? Saya ingin mengobservasi pada coach saya itu
kepada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbeda. Sehingga saya ingin menggali solusi dari coach saya dengan sendirinya. Gitu Pak ya. Ya itu kemudian kalau sedang melaksanakan coaching harus ada indikatornya Pak ya. Harus ada indikator yang dilaksanakan pada coaching itu sehingga percakapan antara coaching dan coaching bisa lancar. Apa yang sebenarnya indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Slamet ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah yang pertama, coach dapat menemukan sesuatu yang ingin dicapainya, misalnya solusi dari permasalahan atau perencanaan yang ingin dia capai. Itu Pak. Iya Pak. Iya Pak. Itu nanti silakan Bapak melaksanakan coaching untuk persiapannya dari rubrik penilaian dan indikator dan kompetensi yang ingin ditingkatkan juga sudah bagus. Nanti Pak Slamet silakan melaksanakan coaching dengan coachingnya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Slamet. Assalamualaikum Pak Haris, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Slamet. Agak sedikit galau Pak. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada Bapak. Pada pertemuan kali ini tujuan Pak Haris menginginkan obrolan yang seperti apa ya? Obrolan yang santai saja ya Pak. Jadi nanti kita bisa pertama saya bisa menemukan solusi Pak. Jadi Pak Haris ingin menemukan suatu solusi dari permasalahan apa Pak? Gini Pak, dalam waktu dekat ini kan di sekolah kami, terutama di tingkat kecamatan itu ada beberapa lomba yang banyak sekali Pak. Nah, saya ini bingung Pak, bagaimana untuk menghadapi lomba dari keagamaan ini yang sangat banyak sekali lombanya Pak. Itu Pak. Jadi Pak Haris merasa bingung ya, karena lomba-lomba yang terjadi di depan dan punya lomba-lomba juga banyak ya. Kemudian kira-kira menurut Pak Haris dari begitu banyaknya lomba yang diperlombakan, kekuatan apa saja yang Anda miliki Pak? Jadi Pak, terima kasih. Untuk kekuatan di sekolah kami itu yang pertama, kebetulan sekolah kami itu banyak pohonnya Pak, jauh ya, sejuk, jadi bisa menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan dan maksimal hasilnya Pak. Dan selanjutnya kebetulan di sekolah kami itu dekat dengan kalangan agamis Pak, jadi ada pondok pesantren dan kalangan religius itu sangat banyak sekali. Yang kedua, Bapak Ibu guru di sekolah kami itu semangat untuk bekerja sama itu sangat luar biasa Pak. Jadi semangat bekerjanya itu luar biasa, semangat. Yang selanjutnya, semangat bekerja sama Bapak Ibu guru di sekolah kami itu sangat tinggi, sehingga kekuatan-kekuatan di sekolah kami itu bisa saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi banyak sekali kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah Bapak ya, dari siswa sendiri, guru, kemudian lingkungan belajar yang sangat mendukung. Dari kekuatan-kekuatan tersebut, apa yang Bapak dapat rencanakan dengan adanya lomba-lomba yang akan dihadapi dalam 3 bulan ke depan? Oh iya, terima kasih Bapak. Saya ini mau merencanakan ya Pak. Semoga nanti rencananya berhasil ya Pak. Yang pertama itu saya akan menjalin komunikasi dan kolaborasi dari Bapak Ibu guru. Lomba MAPSI itu kan banyak Pak cabangnya, ada rebana, azan, cerita nabi dan lain sebagainya. Nanti per cabang lomba itu saya ingin per guru itu membimbing satu cabang-cabang lomba tersebut Bapak. Jadi dengan kekuatan kolaborasi itu diharapkan nanti bisa hasilnya maksimal. Jikapun nanti kalau seandainya Bapak Ibu guru merasa keberatan, kami akan memanggil para tim pakar ahli untuk menangani spesialisasi cabang lomba tersebut Pak. Yang kedua, kami akan mengkomunikasikan dengan wali murid serta stakeholder dan praktisi pendidikan dalam rencana lomba ini
diharapkan nanti bisa menghasilkan juara yang maksimal. Itu loh Pak. Oke, jadi banyak sekali perencanaan yang akan dipersiapkan dengan super timnya tadi ya, dengan banyak guru tadi. Kemudian dari rencana tersebut kan ada beberapa hambatan atau tantangan dalam melakukan rencana tersebut. Kira-kira menurut Pak Arif itu hambatan apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam melakukan rencana-rencana tersebut? Ya, terima kasih Pak. Untuk hambatannya itu yang pertama, terutama pada diri saya sendiri Pak. Biasanya tugas tambahan itu datangnya tidak mengenal waktu Pak. Kadang saya hari ini baru mengajar, tiba-tiba dapat tugas tambahan. Nah, kemudian ketika untuk membina atau membimbing anak-anak yang untuk persiapan lomba itu jadi kurang maksimal. Dan itu hambatan dari saya. Kemudian dari untuk hambatan Bapak Ibu guru yang lain itu pun juga sama Bapak. Ketika mereka itu mendapat tugas tambahan, pasti tugas pembimbingan ini akan ditinggalkan dan pastinya pembimbingannya akan terhambat. Gitu. Jadi dari rencana-rencana tadi yang sudah Bapak sampaikan, kemudian dengan melihat hambatan-hambatan dan tantangan yang akan dihadapi itu, menurut Bapak ini jika diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira pada skala berapa ya Pak? Untuk hambatannya ya Pak? Iya. Untuk hambatannya kira-kira skalanya 5 Pak. Skalanya 5 ya. Kemudian dari kekuatan-kekuatan yang Anda miliki bersama guru tadi dan begitu banyaknya perlombaan-perlombaan yang dihadapi, bagaimana perencanaan Bapak untuk dapat menyiapkan suatu rencana yang untuk menghadapi permasalahan tersebut? Iya, terima kasih Pak. Yang pertama kami akan membuat jadwal Pak. Pembimbingannya itu beserta pembimbing masing-masing seorang guru. Dan nanti kalau seandainya ada tugas tambahan datang, nanti bisa digantikan oleh pakar atau ahli Pak. Jadi nanti akan didampingi oleh para pakar dan ahli. Serta kita akan berkomitmen untuk berkolaborasi saling mengisi. Seandainya yang satu tidak bisa membimbing, maka bisa digantikan untuk yang lain Pak. Gitu. Selanjutnya kami akan mengatur waktu juga Pak untuk persiapan lomba ini, mengatur waktu jauh-jauh hari sebelumnya supaya nanti pembimbingan berjalan dengan maksimal. Gitu Bapak. Oke, jadi strategi atau rencana aksi yang Anda gunakan begitu dan jelas ya, jadi dapat tertata dengan baik. Berkaitan dengan rencana Bapak, itu membutuhkan waktu berapa lama ya Pak? Kira-kira itu sekitar 2 bulanan Pak. Sekitar 2 bulan sampai 3 bulan itu insya Allah bisa mencukupi Pak. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan ya Pak. Jadi dalam 2 bulan ke depan itu siapa saja yang dapat menjaga komitmen untuk mewujudkan rencana tersebut? Untuk komitmen itu berarti yang pertama dari Bapak Ibu guru sendiri Bapak, yang kedua dari siswa, terus yang ketiga itu dari pakar ataupun lingkungan sekitar Bapak. Oke ya. Jadi bagaimana harapan dan perasaan Bapak nih setelah kegiatan coaching ini? Oh iya, harapan saya tentunya sekolah kami nanti bisa menjuarai lomba-lomba tersebut Bapak. Kalau belum bisa menjuarai, minimal itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Bapak. Oke, di harapan kedepannya itu sekolah Bapak dapat menjuarai lomba-lomba di bidangnya ataupun paling tidak lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Jadi beberapa yang dapat saya refleksikan dari obrolan kita, Pak Arif ingin merencanakan tugas-tugas ke depan dalam menghadapi lomba tahunan MAPSI khususnya itu. Yang pertama tadi ada kolaborasi dengan timnya ya, kemudian ada memanggil pakar-pakar tertentu ya untuk lomba-lomba tertentu tadi sudah bisa direncanakan. Wah, seru sekali nih. Semoga
untuk coaching berikutnya saya ingin mendengar lebih jauh lagi bagaimana hasil dari perencanaan Bapak. Iya, siap Bapak. Terima kasih. Juga merasa pulang Pak, lega sekali Pak. Tadi saya berpikir sendiri itu bagaimana caranya saya bisa untuk menghadapi lomba ini ya Pak. Tapi setelah kegiatan coaching ini saya sedikit ringan Pak pikiran saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali, semoga kita bisa mengobrol-ngobrol di lain waktu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Pak Slamet setelah melaksanakan coaching? Wah, perasaan saya ya alhamdulillah lebih enjoy lah Pak. Terus indikatornya terpenuhi nggak Pak? Untuk indikatornya tadi sudah terpenuhi ya sesuai dengan alur delta. Kemudian coachingnya juga sudah mendapat menemukan solusi-solusi yang diinginkannya tadi. Pak Slamet, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Saat melakukan coaching, yang pertama saya berusaha hadir sepenuhnya bersama coach untuk memahami apa yang dia inginkan. Dan berikutnya saya mendengarkan aktif, jadi saya berusaha mendengarkan apa yang diinginkan coach dan bagaimana saya akan memunculkan ide-ide barunya. Yang berikutnya saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki coach. Kemudian dari hasil pengamatan saya, apa yang coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Slamet dengan coach, ada beberapa catatan, yakni pengembangan pertanyaan yang berbobot. Sudah baik sekali Pak. Ditandai dengan pertanyaan terbuka seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh coachnya dan apa yang kekuatan yang dimiliki oleh sekitarnya di lingkungan pekerjaannya si coach itu sangat bagus sekali Pak. Kemudian juga sudah memetik coach untuk berpikir secara baik gitu. Misalkan gini, apa hambatannya? Kemudian Pak Slamet juga sudah menyampaikan selain hambatan nanti rencananya apa untuk memecahkan permasalahan hambatan itu. Nah itu Pak Slamet sudah menyampaikannya juga dengan baik sekali Pak. Ini kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Slamet selanjutnya nih setelah melakukan coaching pada hari ini kepada coachnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ketiga kompetensi tersebut ya Pak. Soalnya ketiga kompetensi tersebut itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan coaching berikutnya. Seperti tadi ya, kita untuk hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki coaching. Sangat luar biasa sekali Pak Slamet, dan jenengan sudah melakukan kegiatan coaching sebagai coach dengan baik sekali, itu sangat bagus.